akan mencoba menjelaskan poin tentang landasan teoritis pendekatan Vygotsky. Yang pertama, pandangan perkembangan budaya sejarah. Sejarah merujuk pada gagasan Vygotsky, yaitu untuk benar-benar memahami proses psikologi yang unik pada manusia. Seseorang harus mempelajari sejarah perkembangan proses ini. Sejarah ini memadukan dua aspek yang berbeda, namun saling terkait. Sejarah perorangan atau ontogeni dan sejarah umat manusia atau filogeni. Menurut Vygotsky, proses psikologi yang telah berkembang sepenuhnya sulit untuk dipelajari karena umumnya berada dalam bentuk yang terinternalisasi dan terlipat, atau menurut istilah Vygotsky sendiri terfosil, di mana banyak komponen proses yang tidak bisa terlihat dengan mudah. Sebaliknya, proses yang sedang berkembang masih memiliki komponen luar yang luas dan oleh karena itu dapat diakses untuk diamati yang memberikan pandangan kepada para peneliti mengenai sifat proses ini. Definisi budaya menurut Vygotsky dalam budaya sejarah lebih sempit daripada makna yang kita berikan pada kata ini. Vygotsky lebih banyak berfokus pada komponen budaya, beragam tanda dan simbol yang berfungsi sebagai peranti budaya dan peran mereka dalam perkembangan proses mental manusia yang unik, yang ia sebut sebagai fungsi mental yang lebih tinggi. Tempat lain di mana budaya muncul dalam pendekatan budaya sejarah adalah saat para penganut teori Vygotsky memandang konteks sosiokultural khusus pembelajaran dan perkembangan untuk melihat bagaimana peranti budaya khusus serta praktik budaya khusus yang digunakan untuk mengajar dan mempelajari. Hal ini memengaruhi perkembangan fungsi mental yang lebih tinggi dalam diri perseorangan atau dalam kelompok tertentu. Yang kedua, konsep peranti. Vygotsky menerapkan gagasan manusia sebagai hewan pembuat peranti dalam cara yang unik berbeda dari rekan-rekan di zamannya dan memperluas gagasan ini untuk menyertakan satu jenis peranti baru, peranti mental atau peranti pikiran. Sama halnya dengan peranti fisik yang menambah kemampuan fisik kita dengan berperan sebagai tambahan tubuh kita. Peranti mental menambah kemampuan mental kita dengan berperan sebagai perluasan pikiran kita. Persamaan lain antara peranti fisik dan mental adalah manusia mengajari anak-anak mereka bagaimana menggunakan keduanya. Dengan kata lain, anak-anak tidak terlahir dengan mengetahui bagaimana menggunakan peranti yang ada atau menemukan peranti baru. Oleh karena itu, bagi Vygotsky, salah satu tujuan utama pendidikan baik formal maupun informal adalah membantu anak-anak menguasai peranti kebudayaan mereka. Mengajari anak-anak bagaimana menggunakan peranti mental berakibat pada penguasaan anak-anak atas perilaku mereka sendiri, memperoleh kemandirian dan meraih tingkat perkembangan mental yang lebih tinggi. Saat anak-anak diajari dan melakukan semakin banyak peranti mental yang beragam, ini tidak hanya mengubah perilaku luar mereka, tapi pikiran mereka yang mengarah pada munculnya kategori baru, fungsi mental yang lebih tinggi. Yang ketiga, fungsi mental yang lebih rendah dan lebih tinggi.
seperti halnya para ahli di zamannya. Vygotsky membagi proses mental ke dalam fungsi mental yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Vygotsky menggambarkan fungsi mental yang lebih rendah sebagai hal yang lazim pada manusia dan binatang. Fungsi-fungsi ini dibawa sejak lahir dan perkembangannya tergantung sepenuhnya pada proses kematangan. Contoh-contoh dari fungsi mental yang lebih rendah termasuk sensasi, perhatian spontan, ingatan asosiatif, dan kepandaian sensori motor. Sensori merujuk pada penggunaan panca indera dan ditentukan oleh anatomi dan fisiologi dari sistem penginderaan pada spesies tertentu. Sebagai contoh, hewan siang umumnya mampu mengenali warna, sedangkan hewan malam biasanya buta warna. Perhatian reaktif merujuk pada perhatian yang terarah pada rangsangan yang kuat dari lingkungan, seperti bayi yang mulai menangis setelah mendengar bunyi guntur. Ingatan asosiatif adalah kemampuan untuk menghubungkan dua rangsangan secara bersamaan dalam ingatan setelah kedua rangsangan itu ditunjukkan secara berulang-ulang dan bersamaan. Satu rangsangan memicu ingatan pasangannya. Mengingat wajah seseorang atau nomor teleponnya saat mendengar nama orang itu disebut adalah salah satu contoh penggunaan ingatan asosiatif kita. Khusus pada manusia, fungsi mental yang lebih tinggi adalah proses kognitif yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengajaran. Perbedaan utama antara fungsi mental yang lebih rendah dan lebih tinggi adalah adanya penggunaan peranti pikiran pada fungsi mental yang lebih tinggi. Fungsi mental yang lebih tinggi mencakup persepsi dengan perantara perhatian yang terpusat, ingatan sadar, dan pemikiran logis. Saat kita membedakan warna-warna yang berlainan, meletakkan warna hijau limau ke dalam kategori yang berbeda dari hijau zaitun, maka kita menggunakan persepsi dengan perantara perhatian yang terpusat menggambarkan kemampuan untuk berkonsentrasi pada semua rangsangan, baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan latar belakang. Untuk menemukan sebuah kata tertentu pada sebuah halaman yang dipenuhi banyak kata diperlukan perhatian terpusat. Ingatan sadar merujuk pada penggunaan strategi ingatan untuk mengingat sesuatu. Pemikiran logis melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan pikiran, menggunakan logika dan strategi lainnya. Vygotsky menggambarkan fungsi mental yang lebih tinggi sebagai perilaku sadar dengan perantara dan kebiasaan yang terlebih. Dengan menggolongkan fungsi mental yang lebih tinggi sebagai hal yang disadari, ia bermaksud bahwa semua fungsi itu dikendalikan oleh orang yang memilikinya dan bukan oleh lingkungan, dan bahwa penggunaannya didasarkan pada pemikiran dan pilihan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan teori Vygotsky dalam kelas anak usia dini, yaitu filosofi pendidikan pengajaran anak-anak yang didasarkan pada teori Vygotsky dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Guru meningkatkan dan membantu perkembangan dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang merupakan kegiatan utama bagi anak usia dini, seperti permainan berpura-pura. Kemudian 2. Guru berfokus pada peningkatan perkembangan fungsi mental yang lebih tinggi dan pada penguasaan peranti budaya anak-anak dan bukan pada pembelajaran keterampilan dan konsep yang berlainan. Kemudian 3. Intervensi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus didasarkan pada gagasan perbaikan anak-anak diajarkan untuk mengganti
rangkungan fungsi mental mereka yang lebih rendah dengan mengembangkan fungsi mental yang lebih tinggi menggunakan peranti mental khusus. Kemudian poin selanjutnya yaitu membantu perkembangan anak dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan utama. Karena permainan berpura-pura adalah kegiatan utama bagi anak-anak usia dini, prasekolah, dan taman kanak-kanak. Permainan pendukung adalah prioritas dalam kelas anak usia dini yang berbasis teori Vygotsky. Definisi Vygotsky tentang permainan. Saat Vygotsky mempelajari bagaimana permainan mempengaruhi fungsi mental lebih tinggi yang muncul pada anak. Dia menyimpulkan bahwa permainan bukan bentuk kegiatan utama, tapi dalam arti tertentu, sumber utama perkembangan dalam masa prasekolah. Kemudian permainan nyata menurut Vygotsky memiliki 3 komponen. Yang pertama, anak-anak menciptakan suasana khayalan. Yang kedua, anak-anak mengambil dan memainkan peran. Ketiga, anak-anak mengikuti serangkaian serangkaian aturan yang ditentukan oleh peran khusus. Kemudian poin selanjutnya yaitu meningkatkan penguasaan peranti mental dan fungsi mental anak-anak yang lebih tinggi. Bagi penganut teori Vygotsky, tujuan pendidikan secara umum dan pendidikan anak usia dini rangkaian keterampilan dan pengetahuan khusus. Sebaliknya mereka melihat tujuan ini adalah untuk membantu anak-anak menguasai peranti mental dan fungsi mental yang lebih tinggi. Contoh peranti budaya yang mulai dikuasai oleh anak pada usia yang sangat muda mencangkup memperoleh kendali atas perilaku dan mereka melalui penggunaan ujaran dan diatur sendiri. Penggunaan gambar dan tulisan dan melakukan penghitungan aritmetika dengan menghitung menggunakan jari. Dalam sebuah contoh ini, peranti membantu anak-anak memecahkan masalah yang memerlukan keterlibatan proses mental pada tingkatan yang belum tersedia untuk mereka. Atau misalnya saat sebuah tugas memerlukan proses menghafal secara sadar atau pemusatan perhatian. Dalam kelas anak-anak usia dini bisa kita mendapati banyak khusus anak-anak yang menggunakan peranti untuk membantu pembelajaran mereka, seperti menggunakan peta abjad untuk meningkatkan mereka pada hubungan antara bunyi huruf dan simbol huruf, atau menyanyikan lagu ABC untuk mendorong ingatan mereka pada urutan abjad dalam alfabet. Kemudian poin selanjutnya yaitu perbaikan sebagai prinsip inti pendidikan khusus. Psikologi abnormal dan pendidikan khusus bagi Vygotsky adalah salah satu kecintaannya dan pada saat yang sama adalah salah satu sumber utama pandangan teorinya. Pandangan Vygotsky tentang keadaan difabel sesuai dengan prinsip utama penentuan sosial pikiran manusia. Baginya, keadaan difabel adalah fenomena sosial, kultural, dan perkembangan dan tidak bersifat biologis. Kemudian sifat sosial dan budaya kondisi difabel. Vygotsky percaya bahwa anak-anak difabel mengikuti jalan perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang normal. Dan kondisi difabel mereka mempengaruhi bagian perkembangan lainnya dalam cara yang rumit dan sistemis. Untuk menekankan sifat rumit dan sistemis hubungan ini, Vygotsky menggunakan istilah dalam cara yang rumit dan sistemis. Untuk menekankan sifat rumit dan sistemis hubungan ini, Vygotsky menggunakan istilah disontogenesis atau perkembangan terganggu, dan menekankan bahwa gangguan perkembangan
Sama halnya dengan jalan perkembangan norma, selalu bersifat khusus. Dari segi budaya, komponen-komponen utama yang menemukan perkembangan bagi seorang anak difabel mencakup keadaan difabel primer atau yang disebut dengan gangguan penglihatan atau keterbatasan gerak, dan konteks sosial di mana anak berkembang. Konteks sosial ini menentukan sejauh mana anak ini dianggap dan menganggap dirinya difabel. Misalnya, bandingkan dua anak yang mengalami masalah yang sama dan mengordinasikan gerakan mata mereka sama mendiskusikan benda-benda yang dekat. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu pandangan perkembangan anak menurut teori Vygotsky. Bagi Vygotsky, perkembangan anak pada masa awal menuju kesiapan bersekolah dipicu oleh jenis-jenis interaksi yang dimiliki anak dengan lingkungan sekolah yang berpusat pada pencapaian tugas perkembangan penting. Di dalam teori perkembangan Vygotsky ini terbagi beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu situasi sosial perkembangan sebagai mekanisme perkembangan utama. Selama periode ini, pertumbuhan terjadi sebagai perubahan kuantitatif dalam jumlah hal yang bisa diingat dan diproses oleh anak. Vygotsky mencakup beberapa konsep periode usia. Yang pertama yaitu periode masih bayi, prasekolah dan taman kanak-kanak. Selanjutnya ada sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu remaja. Di setiap periode, anak akan merasakan perkembangan secara bertahap dan interaksi kemampuan yang akan muncul pada anak. Poin selanjutnya yaitu pencapaian perkembangan dan kegiatan utama. Kegiatan utama diartikan sebagai jenis interaksi antara anak-anak dan lingkungan sosial yang mengarah pada pemunculan pencapaian perkembangan dalam suatu periode kehidupan yang akan mempersiapkan mereka untuk periode berikutnya. Poin yang terakhir yaitu pendekatan Vygotsky pada kesiapan bersekolah. Pandangan Vygotsky pada kesiapan bersekolah bermula dari gagasan yang mengenai situasi sosial perkembangan anak sebagai kekuatan utama untuk mendorong perkembangan anak. Perpindahan dari prasekolah menuju sekolah berarti perubahan besar dalam kehidupan situasi sosial di mana sangat berperan serta satu perubahan dalam karakter alamiah interaksi yang terdapat dalam bersekolah, dalam harapan yang terkait dengan peran seorang siswa. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pandangan teori Vygotsky tentang pembelajaran dan pengajaran. Guru dan anak dapat bekerja dan bermain bersama untuk membangun pengetahuan dan pemahaman. Demikian pandangan Vygotsky tentang pembelajaran dan pengajaran. Pengajaran dapat menuntun perkembangan. Pendekatan budaya sejarah memiliki pendirian bahwa perkembangan manusia melibatkan sebuah hubungan saling mempengaruhi yang rumit antara proses perkembangan alami yang ditentukan secara biologis dan proses perkembangan budaya yang disebabkan oleh interaksi perorangan yang bertumbuh dengan orang lain dan benda-benda hasil kebudayaan. Selanjutnya yaitu zona perkembangan dekat. Kata zona digunakan karena Vygotsky menganggap perkembangan anak-anak bukan sebagai titik dalam sebuah skala, tapi sebagai sebuah rangkaian kesatuan keterampilan dan kemampuan pada tingkat penguasaan yang berbeda-beda. Sedangkan dekat artinya tidak menjelaskan semua keterampilan dan kemampuan yang mungkin tapi akhirnya akan muncul, tapi hanya beberapa yang paling dekat dengan kemunculan pada waktu tertentu atau seperti yang dikatakan Vygotsky berada di ujung yang dimunculkan. Terakhir yaitu peranan guru dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Menurutnya, guru bisa membentuk perkembangan anak dengan membantu mereka menguasai piranti mental budaya mereka. Pandangan ini dicerminkan dalam 3 prinsip utama pendidikan berbasis teori Vygotsky berikut ini.
Yang pertama, guru dan anak-anak membangun pengetahuan. Yang kedua, penompang membantu anak-anak berpindah dari tindakan dengan bantuan ke tindakan mandiri. Yang ketiga, pengajaran harus menguatkan perkembangan anak dan bukan mempercepatkannya.